Ini terkait juga dengan bisnis properti begitu ya Pak. Ya. Ini menarik untuk membahas, melihat dinamika yang ada saat ini Pak. Bagaimana sih Pak, memasuki paruh kedua 2026 ini perkembangan bisnis dari DMS Propertindo, khususnya dari sisi kinerja perhotelan dan juga real estate Pak? Selamat sore Mbak Mercy, terima Selamat kasih sore. sudah diundang. Untuk kami PT DMS Propertindo Tbk, untuk paruh waktu 2026 cukup baik gitu ya. Ada peningkatan laba bersih dan tentunya kami juga terus masih berusaha untuk sampai tutup akhir tahun nanti mudah-mudahan laba bersih terus meningkat. Tentunya juga dengan program-program kita yang sedang berjalan, yang sudah kami publikasikan saya rasa ke publik, dan mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi untuk DMS Propertindo Tbk. Baik, ini kan memang core bisnis dari DMS Propertindo sendiri di perhotelan begitu ya Pak ya? Ya, basically make use ya, gitu ya. Oke. Jadi memang untuk saat ini kami berfokus untuk melakukan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Tentunya kami harus juga bisa menyikapi perkembangan hari ini Ya. dan mengikuti selera konsumen ya, selera publik hari ini. Jadi kami juga berusaha untuk membangun hospitality, Ya. salah satunya hotel, dan tentunya kita lihat ke depan untuk pembangunan residence gitu. Jangka panjangnya untuk pembangunan residence Ya, begitu ya ya. Pak ya. Nah untuk hospitality sendiri ini ada di wilayah mana saja Pak? Ada 4 hotel, Ya. ada di Jawa Barat, ada di Jogja, dan terakhir itu gabung adalah Bali, di daerah Jimbaran, dan kami sedang melakukan pembangunan untuk di Jakarta. Gitu. Baik. Nah di segmen hospitality ini Pak, bagaimana sih sebenarnya perkembangan okupansinya Pak, tarif kamarnya juga Pak, dan juga pendapatan hotel sampai pertengahan tahun ini begitu ya Pak? Oke, saya rasa kami tidak melakukan koreksi yang cukup signifikan atas room rate agar customer semua tetap datang, orang-orang apalagi waktu itu banyak hari-hari libur panjang. Betul. Sehingga kami lebih memilih untuk memperbesar okupansi dibandingkan untuk menaikkan Rate. room rate-nya Ya. gitu. So far itu salah satu kontribusi yang mengantar paruh pertama 2026 untuk meningkatkan laba bersih lah. Gitu. Baik, terkait dengan okupansi sendiri Pak, kita lihat tadi Bapak katakan sampai pertengahan tahun ini kan sebenarnya banyak libur panjang ya Pak ya. Ini apakah terus meningkatkan okupansi dan rata-rata ini kisaran berapa Pak? Average-nya kita masih tetap sesuai target, yaitu kurang lebih di atas 60%. Di atas 60%. Ada momentum khususkah yang membuat kadang-kadang mungkin bisa di atas 60% atau ada momentum Ya, khusus? ada bulan-bulan tertentu, bisa bulan Agustus ya. Ya, Agustus. Ya, kayak awal Agustus lah, itu kan banyak liburan, tapi untuk meet up di resort kita yang di Jimbaran itu, ternyata banyak penggunaan untuk gathering gitu, gathering family yang mungkin diantara udah terpisah jauh dari kota-kota mereka ngumpul di Bali, terus dia nge-book beberapa villa gitu. Baik, ada momentum khusus nggak sih Pak yang memang membuat okupansinya ini jadi naik cukup signifikan? Apakah itu liburan anak sekolah Pak, atau libur lebaran mungkin ya Enggak Pak juga, ya? kadang-kadang sehari ini mungkin karena banyak teman-teman Betul. gitu, jadi banyak kegiatan yang baik organisasi, yayasan maupun corporate. Kadang-kadang mereka untuk meet up-nya bikin kayak MICE sederhana di tempat kita, baik di Jogja maupun di Bali lah. Gitu ya. Ya mungkin beruntung aja. Berarti Gitu. MICE begitu ya Pak ya, menjadi salah satu yang menopang juga Iya. kinerja dari perusahaan. Kalau untuk MICE dan juga penempatan dari hotelnya sendiri itu apakah ada relevansinya juga Pak, atau sekarang lebih banyak MICE yang dia? Enggak juga. Karena posisi hotel-hotel kita nggak cukup besar. Biasanya untuk MICE nggak lebih dari 100 orang gitu ya. Oke. Berarti untuk acara-acara korporasi, Iya, korporasi. 100 orang gitu ya Pak ya, untuk dapat Kadang-kadang bantuan. misalkan untuk koordinasi, misalkan di satu tambang gitu ya, mereka
mengentertain vendor-vendornya, mereka koordinasi gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Baik, kalau kita lihat kan jumlah kunjungan mancanegara di semester 1 2026 ini sudah mencapai 7,45 juta kunjungan begitu ya Pak, atau tumbuh 5,7% secara tahunan. Ini apakah turut berdampak juga pada okupansi dari hotel Pak? Dan ini di wilayah mana saja sih Pak? Kalau tadi melihat ada di Jawa Barat, ada di Jogja, dan ada di Bali. Ini yang paling signifikan di mana terhadap Pak? wisatawan luar negeri. Betul. Itu kami punya hotel 2 di Jogja, Ya. 1 di Bali. Yang 1 di Jogja itu cukup memberikan impact atas wisatawan luar negeri karena di daerah turis wisatawan luar negeri. Oh, oke. Nah 1 lagi kalau di Bali, memang Bali banyak kegiatan musim liburan mereka. Kadang-kadang Betul. waktu pas mereka musim dingin banget, mereka nyari daerah tropikal kan ya. Iya. Ya market kita waktu itu fokus yang untuk di Bali itu fokus di wisatawan Eropa, terutama Jerman sama Prancis. Tapi sekarang udah terdiversifikasi, kita bawa coba dari Cina dan Jepang, Oke, Korea. Gitu. dari Asia juga sudah mulai banyak begitu ya Pak untuk menghuni hotel tersebut. Iya. Kalau dari domestiknya gimana Pak Domestik, wisatawannya? ya so far masih oke lah, masih Baik. kadang-kadang kalau yang hotel kami yang di Jogja itu kan hotel bintang 2, yang 1 lagi itu biasanya banyak gathering dari sekolah, terus komunitas, sepeda, motor, kadang-kadang mereka yang off-road gitu ya. Oke, Itu gatheringnya di situ ya ya, Pak ya. kadang-kadang hotel kami juga terpilih lah ya, mungkin karena penuh kali ya. Gitu. Kalau segmen marketnya paling banyak di mana sih Pak? Apakah ini dari wisatawan atau dari family gathering tadi Bapak katakan, atau dari government ini juga ada kontribusinya terhadap So MICE? far kebanyakan dari pihak swasta ya. Pihak swasta. Swasta. Baik, apakah efisien? Berarti tidak terlalu berpengaruh ya Pak dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan mengurangi spending untuk MICE gitu Ya misalkan Pak. itu membuat kita lebih kreatif lah ya, karena kadang-kadang kita juga terima dari pemerintah setempat ataupun kegiatan departemen yang Betul. sifatnya mini gitu, tapi hampir dari semua portofolio kita itu kebanyakan 70% dari swasta.